Hai, halo. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada rasa sakit ya, sehat semua. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya manusia dan yang kedua adalah mengenai desain kerja. Sumber daya manusia ini merupakan aspek paling penting di dalam membangun sebuah perusahaan. Dan desain kerja ini juga akan membantu kita untuk membangun sebuah usaha yang baik. Minggu depan saya akan adakan kuis, jadi tolong siapkan dengan baik. Untuk proyek materi pengayaan, tugas pengayaan, Anda akan diminta untuk melakukan presentasi dan akan menambahkan bentuk perusahaannya. Nanti saya akan jabarkan di dalam sesi selanjutnya. Baik, kita simak video pembahasan dan pemaparan mengenai topik berikut ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati kita semua. Oke, baik. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia dan desain kerja. Nah, perlu diketahui bahwasannya salah satu unsur penting dalam melakukan kegiatan operasional, khususnya yang berkaitan dengan proses penciptaan barang adalah ketersediaan akan sumber daya manusia. Juga di samping bagaimana cara mendesain kerjanya. Nah, hal ini pula yang menyebabkan bahwasannya yang namanya tenaga kerja itu menjadi bagian yang amat krusial gitu dalam setiap kegiatan operasional. Pabriknya ada, mesinnya ada, terus kemudian bahan bakunya ada, semuanya lengkap, namun yang mengerjakan tidak ada, dan itu akan menjadi hal yang hal yang sia-sia seperti itu ya, karena tidak ada semuanya. Nah, kita akan membahas hal ini dari sisi bagaimana penataan atau pengelolaan dari sumber daya manusia yang ada dalam kegiatan produksi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika dilihat di situ bahwasannya dalam kegiatan manajemen operasional kita mendapati ada 10 hal yang menjadi strategi utama dalam pelaksanaan manajemen operasional. Pemberdayaan atau pengembangan sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja yang ada di kegiatan operasional itu berada pada urutan yang ke-6. Di sini ada yang namanya Human Resource and Job Design. Jadi kalau misalnya ditanya ada berapa itu strategi manajemen operasional? Ada 10, menyangkut service and product design, quality management, process and capacity design, location, layout desain yang kemarin kita bahas, terus kemudian supply chain management, inventory, just in time, product schedule, maintenance, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, namun kita akan membahas dari sisi saat ini yaitu human resource and job design. Ya, nah, di situ dikatakan sumber daya manusia adalah sangat penting. Nah, karena organisasi tidak akan berfungsi tanpa adanya orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh saya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya dilihat keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mendukung kegiatan operasional tersebut. Dan itu akan menjadi hal keunggulan tersendiri bagi perusahaan sehingga perusahaan itu bisa bersaing dengan perusahaan lain. Jika kita lihat di perusahaan-perusahaan yang sudah maju, mengapa bisa dikatakan bisa bersaing dengan perusahaan lain sehingga menjadi perusahaan besar? Karena didukung oleh sumber daya manusianya yang handal, yang profesional, yang ahli di bidangnya, yang expert. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada suatu perusahaan tidak memiliki tenaga kerja yang handal, ya kita bisa paham bahwasannya produk yang dihasilkan juga tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang namanya kegiatan perusahaan itu sama seperti orang berperang, gitu ya. Orang berperang di mana kita harus mengatur siasat sedemikian rupa, terutama dalam hal ketersediaan akan prajuritnya.
yang melaksanakan perang tersebut. Ya, nah dalam bisnis juga sama seperti itu. Ya, setiap perusahaan pasti akan membuat teritorial bisnisnya itu lebih maju dibandingkan dengan yang lain ya seperti itu, dan harus menguasai medan perangnya. Nah, kita butuh orang-orang yang handal seperti itu. Ya, jadi kalau berbicara tentang SDM atau tenaga kerja yang ada dalam suatu perusahaan itu kompleks. Artinya kita menyangkut berbicara tentang banyak hal seperti itu ya. Karena yang namanya SDM itu bukan objek tapi pelaku. Jadi dia itu adalah subjeknya yang melakukan. Kalau objeknya kita bisa bentuk objeknya. Tapi kalau subjek yang melakukan tentu harus ada yang namanya penanganan khusus terhadap SDM ini atau tenaga kerja ini. Nah, itu tugas utama dari seorang manajer adalah mampu mendesain sedemikian rupa, mengatur sedemikian rupa bagaimana kegiatan operasional yang ada di perusahaan itu bisa berjalan. Nah, itu harus di-create sedemikian rupa. Desain kerjanya bagaimana, pola insentifnya bagaimana, terus kemudian penataan pekerjaannya bagaimana, job desk pekerjaannya seperti apa, kemudian menyangkut hak-hak dan kewajiban pekerjanya bagaimana, menyangkut bagaimana nanti keterikatan satu dengan yang lain secara hukum bagaimana. Nah, itu banyak sekali. Ya, jadi tidak melulu bahwasanya tenaga kerja itu diposisikan sebagai sosok yang manut-manut aja gitu ya, nurut-nurut aja kalau disuruh apa-apa seperti itu. Mereka akan nurut, mereka akan bekerja seperti apa yang kita minta sepanjang apa-apa yang mereka inginkan, hak-hak mereka juga terpenuhi seperti itu. Nah, itu pentingnya bagi perusahaan mengerti, paham bagaimana mengelola SDM. Nah, seperti itu ya. Makanya di situ disebut yang namanya SDM itu merupakan sesuatu yang penting sekali. Tanpa ada SDM ya perusahaan tidak ada apa-apanya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana strategi SDM? Nah, jadi untuk bisa mengelola sumber daya manusia, khususnya yang ada di dalam perusahaan itu pasti jumlahnya banyak ya kan, nggak sedikit ya kan. Nah, itu dibutuhkan yang namanya strategi. Ya, strategi yang tujuannya adalah mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan mereka. Ya, sehingga mereka dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Nah, kita lihat dari contoh misalnya di suatu pabrik, misalnya seperti itu ya. Gimana pola pengerjaan suatu produk itu bisa berjalan secara simultan, secara kontinu. Nah, seperti itu. Terus-menerus seperti itu. Nah, itu kan perlu adanya pola pengelolaan. Baik pengelolaan secara materialnya, dalam hal ini peralatan, kemudian tata letak, desain, dan sebagainya, pun juga pengelolaan terhadap orang yang melakukannya. Dalam hal ini tenaga kerjanya. Bagaimana tenaga kerjanya diatur kerjanya, bagaimana tenaga kerjanya itu diatur menggunakan peralatannya, bagaimana tenaga kerja itu diberdayakan dalam hal keahliannya. Nah, seperti itu. Itu perlu yang namanya human resource strategic. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk bisa membuat seperti itu, tugas seorang manajer adalah mampu tadi memiliki kemampuan secara konseptual maupun secara teknikal dalam hal pengembangan SDM. Berupa pendekatan-pendekatan baik secara human ya, secara personal atau secara teknikal. Nah, seperti itu. Jadi merupakan hal yang kompleks bagi seorang manajer gitu ya dalam mengembangkan atau mengelola SDM ini. Nah, jadi mereka harus paham karena yang namanya orang itu kepalanya sama hitamnya, tapi di dalam otaknya itu, di dalam kepalanya itu otaknya berbeda-beda pola pemikirannya, sehingga perlu dilakukan yang namanya
pengelolaan sedemikian rupa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bisa menjalankan strategi tadi agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Ya, tentunya kita harus mempersiapkan dulu. Pastikan orang-orang yang diberdayakannya itu secara efisien. Jadi, tidak menimbulkan semacam inefisiensi dalam hal segala macam, entah itu biaya, entah itu waktu, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang akan kita kelola itu memang benar-benar orang yang mampu membuat keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Terus kemudian pastikan juga orang-orangnya itu memiliki kualitas kerja yang bagus, komitmen serta kepercayaan terhadap satu dengan yang lainnya. Hal ini penting dalam hal mengerjakan pekerjaan. Jadi kalau misalnya tidak memiliki kualitas, tidak komitmen, ya repot juga seperti itu ya. Kita akan sulit melakukan pengembangan perusahaan. Jadi ini adalah tantangan tersendiri bagi seorang manajer yang ada di perusahaan seperti itu. Membuat atau bisa menciptakan, to create the quality people gitu ya, and commitment and believe each other gitu. Jadi satu sama dengan lain-lain saling kepercayaan. Sehingga pada saat nanti seorang atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan, dia sudah percaya kepada anak buahnya, oh ini orang bisa dipercaya dan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara menilai kebutuhan SDM-nya? Biasanya didasarkan pada kapasitas produksi, kapasitas produk yang dibuat. Semakin banyak produk yang dibuat, biasanya kebutuhan SDM-nya itu semakin meningkat. Gitu ya. Ya, biasanya kalau di pabrik-pabrik kan aku dilihat tuh kalau produksinya lagi banyak, mereka akan merekrut tenaga kerja yang jumlahnya banyak juga. Tuh kalau di pabrik pas lagi bubaran kan buruhnya banyak tuh. Pekerja-pekerjanya banyak. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Terus kemudian dari dukungan. Nah, dukungan terhadap kegiatan perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana tuh dukungannya? Apakah dari pihak manajemen bisa mendukung atau bagaimana? Nah, itu kita bisa menerapkan di situ bahwasannya kita bisa butuh tenaga kerja dalam jumlah sekian, seperti itu. Ya. Nah, inilah hal yang bisa menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tenaga kerja kita, tenaga kerja di perusahaan. Nah, jadi setiap perusahaan itu pasti akan memiliki semacam planning gitu ya, perencanaan terhadap kebutuhan akan tenaga kerja. Kapan mereka harus rekrutmen lagi, kapan mereka harus melakukan yang namanya seleksi kembali. Nah, seperti itu. Yaitu semuanya ditentukan berdasarkan ruang lingkup dari kemajuan perusahaan. Semakin maju perusahaan, biasanya tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin besar seperti itu ya, karena memang ada kebutuhan dari unit-unit yang memerlukan pekerjaan tadi. Nah, jadi kalau bisa dilihat tantangan dari pelaksanaan dari SDM atau strategi sumber daya manusia ya seperti ini, ya kendala-kendalanya gitu. Jadi kita itu di dalam perusahaan itu pada saat ingin melakukan kegiatan produksi atau operasionalnya tentu kan sudah terfokus pada bagaimana menentukan strategi produk, penjadwalan, strategi lokasi, strategi proses, dan sebagainya. Nah, itu semuanya harus dijalankan oleh mereka-mereka yang semuanya terfokus pada strategi ini. Ya. Nah, semuanya itu tergantung dari pelaksanaan strategi sumber daya manusianya. Jadi kalau ininya bagus, maka akan mempengaruhi strategi-strategi yang lain. Jadi kalau misalnya di strategi sumber daya manusianya kurang bagus, ya tentu akan berpengaruh terhadap strategi produknya. Seperti itu. Ya. Nah, untuk bisa meningkatkan kapabilitas dari sumber daya manusia dalam menjalankan strategi-strategi ini perlu adanya proses human resource development atau pengembangan sumber daya manusia sehingga nanti bisa paham seperti itu. Bagaimana itu cara meningkatkan strategi produknya, yaitu dengan bagaimana meningkatkan keahlian, bakat, dan sebagainya. Jadi memang sudah dirancang sedemikian rupa
oleh pihak manajemen. Seperti itu, ya. Apa-apa yang sudah dirancang oleh pihak manajemen berupa penerapan strategi sumber daya manusia ini nanti bertujuannya untuk mendukung seluruh strategi ini. Nah, seperti itu, ya. Dalam strategi tata letak yang kemarin kita bahas misalnya, itu kan butuh tenaga kerja yang banyak, yang handal di bidangnya seperti itu ya, yang ahli di bidangnya, sehingga bisa mengerjakan yang namanya proses produksi secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan seluruh pengeluaran atau biaya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak direncanakan seperti hal tadi, maka ya repot juga bagi perusahaan nanti pada saat menjalankan kegiatan operasional. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu ya. Mengapa yang namanya strategi SDM itu menjadi kunci utama atau pusat utama terhadap strategi-strategi lain dalam kegiatan operasional. Nah, seperti itu. Ya, karena ini memang faktor penentunya. Yang namanya pekerja, tenaga kerja SDM itu menjadi penentu utama dari keberhasilan seluruh strategi-strategi ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bentuk dari strategi SDM itu kita bagi menjadi tiga. Ada berbentuk perencanaan tenaga kerja, ada penetapan standar kerja, ada penetapan desain kerja. Nah, gitu ya. Human resource planning, terus kemudian uh, work standard, gitu ya, standard of work, kemudian work design. Nah, seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Ya. Yang pertama yaitu perencanaan tenaga kerja, yaitu cara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan terhadap karyawan. Nah, jadi pada saat perusahaan itu sudah merekrut karyawan, terus kemudian mempekerjakan mereka, tugas dari perusahaan adalah bagaimana mengelola karyawan-karyawan tadi. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya si karyawan sudah paham, oh saya mengerjakan ini, oh saya di bagian ini, oh saya job desk-nya ini, oh saya begini dan sebagainya. Nah, hal ini perlu ditentukan dalam sebuah bentuk perencanaan. Nah, biasanya perencanaan itu nanti berisi tentang bagaimana menjaga kestabilan tenaga kerja. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dalam suatu kegiatan operasional itu, kondisi ketidakstabilan di sana lebih dominan, tentu yang terjadi produknya tidak akan tercapai. Ya, nah gitu. Jadi bagaimana pihak perusahaan tadi bisa menjaga itu, menjaga situasi yang kondusif dalam hal bekerja seperti itu ya, terutama dalam hal bagaimana pola penempatan tenaga kerjanya di dalam kegiatan operasional produksi yang tadi. Nah, gitu. Dengan melihat besarnya jumlah dari kebutuhan tenaga kerja tadi, bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini ada beberapa cara, yaitu ikuti permintaan dengan tepat. Jadi kalau misalnya produksinya lagi naik, ya kita rekrut tenaga kerja sesuai dengan porsinya. Nah, seperti itu. Atau menjaga jumlah karyawannya konstan. Konstan itu dalam arti kita sudah menemukan suatu bentuk produksi yang optimal, kemudian juga kita sudah menentukan jumlah kebutuhan karyawan yang optimal juga, yang sesuai dengan kebutuhan produksi tadi. Nah, seperti itu. Ya, oke. Terus yang selanjutnya menyangkut jadwal kerja. Nah, itu kan jadwal kerja standarnya itu kan 8 jam per hari atau 5 hari dalam satu minggu. Ya, seperti itu. Nah, tapi dapat juga nanti disesuaikan dalam kondisinya, bisa flex time gitu ya. Flex time itu artinya tidak tergantung dengan standar tadi. Boleh saja misalnya dalam waktu tertentu karyawan itu boleh bekerja di atas standar jam kerja situ, disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Atau bisa juga berkurang, tapi ada sesuatu yang ditambahkan di situ. Atau juga bisa flexible work week gitu ya, atau minggu kerja fleksibel.
Jadi enggak 5 hari dalam seminggu, bisa juga 4 hari dalam seminggu. Nah, hanya nanti jam kerjanya ditambah dalam seharinya itu bisa 10 jam, bisa 12 jam atau ada kena shift. Nah, gitu, pengenaan shift kerja. Atau bisa juga menggunakan status paruh waktu atau part-time status. Nah, kalau dengan cara ini biasanya sebagian pekerja itu tidak bekerja full seperti itu ya, tapi hanya beberapa jam saja. Nah, hal ini juga menyangkut bagaimana ketersediaan tenaga kerja akan kondisi-kondisi seperti itu dan juga kebijakan pengaturan tenaga kerjanya. Nah, sehingga di situ ada di dalam perusahaan itu biasanya ada kebijakan tentang lembur gitu kan, kebijakan tentang kerja shift dan sebagainya. Nah, kebijakan bekerja di hari libur, nah, masuk di hari libur dan sebagainya. Ya. Dan selanjutnya bentuk perencanaan tenaga kerja selanjutnya adalah penggolongan pekerjaan dan aturan kerja. Nah, jadi kalau di dalam perusahaan itu, perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang bersifat fleksibel. Fleksibel di sini artinya bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Ya, jika dalam satu waktu terjadi peningkatan permintaan produk, terus kemudian eh, ada kenaikan produksi dan itu mengharuskan adanya tambahan jam kerja bagi karyawannya atau tenaga kerjanya dan itu bisa dilaksanakan dengan baik, bisa diterima oleh karyawan. Nah, itu maka kondisi seperti itulah yang membuat perusahaan itu bisa berkembang. Nah, kebanyakan kan tidak seperti itu ya, maksudnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang uh, produknya banyak, permintaannya banyak, namun peng, pengenaan atau eh, penggunaan jam kerja terhadap tenaga kerjanya itu semena-mena gitu. Nah, sampai mengurangi hak-hak tenaga kerja. Nah, itu kan tidak fleksibel seperti itu. Nah, ya. Jadi memang yang namanya proses penjadwalan kerja itu harus eh, disetujui atau bisa dibuat semacam perundingan dengan serikat pekerja biasanya begitu ya, atau tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya disampaikan baik-baik bahwasanya kita mengalami kenaikan jumlah produksi dan sebagainya, Anda diharapkan untuk lembur dan sebagainya, kemudian dibuat kebijakannya dan karyawan paham mengerti itu akan lebih bagus bagi perusahaan seperti itu. Ya, ketimbang nanti tidak ada seperti itu yang timbul demo-demo. Nah, seperti itu. Ya. Terus yang kedua tadi adalah penetapan standar kerja. Nah, yaitu jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, dengan adanya standar kerja di sini, maka setiap perusahaan tentu akan tahu tentang kebutuhan tenaga kerjanya, biaya yang harus dikeluarkan, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi yang namanya eh, bekerja bagi para pekerja itu memang harus punya yang namanya SOP gitu ya. Harus memiliki yang namanya standar operasional, prosedur, dan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan-kebijakan yang menyangkut pekerjaan mereka. Sehingga apa? Pada saat nanti bekerja mereka itu tenang seperti itu. Oh, kalau saya lembur dalam 1 jam, maka saya akan mendapatkan uang lembur sekian. Oh, kalau misalnya saya masuk di hari raya, yang lain pada libur, kemudian saya masuk di hari raya, maka saya akan mendapatkan kompensasi sekian. Nah, seperti itu. Oh, kalau saya tidak masuk, tidak ada keterangan, maka saya dipotong uang makannya atau apa dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu harus eh, dibuat sedemikian rupa kebijakan seperti itu ya. Dan kalau bisa itu menguntungkan keduanya antara pihak perusahaan dengan pekerjanya. Harus ada yang namanya win-win solution seperti itu. Ya.
dari pihak perusahaan mengeluarkan kebijakan seperti itu dan kemudian bisa diterima oleh pekerjanya, itu sesuatu yang luar biasa seperti itu ya. Jadi kalau misalnya eh, karyawannya itu berprestasi, ya memang harus diberikan reward. Tapi kalau misalnya eh, melanggar, harus ada yang namanya punishment. Itu merupakan suatu bentuk, salah satu bentuk bagaimana menetapkan kebijakan seperti itu. Nah, harus ada standar-standarnya, ya. Jadi kalau misalnya nanti kerja dalam masa waktu 10 tahun misalnya, kondisinya bagus dan sebagainya, nanti Anda akan diangkat menjadi kepala gudang. Nah, seperti itu. Itu sudah ada seperti alur-alurnya, alur kesempatan untuk berkarirnya ada, ya. Nanti kalau misalnya Anda bekerja lebih dari 8 jam sehari, nanti akan mendapatkan insentif sebesar ini. Nah, itu. Ya, di samping standar kerja yang lain. Nah, jadi harus sudah ada standar-standar itu. Ya, pokok-pokok acuan kebijakannya sudah ada di situ. Nah, tinggal pelaksanaannya saja. Ya. Terus kemudian strategi yang selanjutnya adalah penetapan desain kerja. Jadi yang namanya pekerjaan di kantor, di pabrik, di perusahaan pada umumnya atau di pemerintahan sama saja. Semuanya harus didesain sedemikian rupa. Ya. Bagaimana menetapkan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh seseorang itu harus didesain sedemikian rupa. Sehingga orang itu pada saat nanti masuk ke kantor itu atau ke perusahaan itu nggak bingung mau ngapain. Ya, saya mau ngapain nih? Nah, gitu. Sudah ada desainnya. Nah, oh, kamu kerjaannya begini, 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 dan sebagainya. Nah, biasanya ada beberapa komponen dalam desain kerja, yaitu yang pertama spesialisasi pekerjaan, ekspansi pekerjaan, komponen psikologis, tim yang mandiri, motivasi, ergonomi, dan tempat kerja visual. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, ya, yang pertama. Jadi yang namanya spesialisasi itu adalah pengkhususan gitu. Pengkhususan suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang. Biasanya sesuai dengan keahliannya. Ya, perusahaan-perusahaan cenderung akan mengangkat karyawan-karyawan yang memang sudah expert, sudah ahli di bidangnya untuk mengerjakan sesuatu dengan harapan apa? Dengan dia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan bidangnya, terus kemudian ahli dalam bidangnya, diharapkan tingkat keoptimalan hasil yang diperoleh juga maksimal. Nah, seperti itu. Jadi hasil yang diperoleh nanti bisa maksimal jika bagus seperti itu. Lain halnya kalau misalnya Anda mengerjakan sesuatu yang bukan keahlian Anda. Nah, itu perlu ada penyesuaian yang lama seperti itu ya. Nah, bagaimana biasanya biar bisa seperti itu? Harus ada pengembangan keterampilan. Jadi ada training-training. Ya, karyawan diberdayakan, diberikan training lagi. Dengan harapan seperti itu. Dengan mengurangi waktu yang terbuang, wasting time-nya dihilangkan. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya karyawan bercanda-bercanda dalam bekerja dan sebagainya. Semuanya fokus dalam pekerjaan. Ya, kemudian karyawan juga dituntut untuk bisa menggunakan alat-alat yang khusus seperti itu. Ya, yang enggak standar, yang mengikuti tren dunia kerja saat ini. Nggak bisa website diajarin di training tadi, harus bisa website. Nah, seperti itu. Bikin apa namanya coding harus bisa. Nah, seperti itu. Ya, juga bisa dengan cara memberikan reward sesuai dengan keahliannya. Nah, seperti itu. Jadi setiap keahlian itu ada harganya lah, dihargailah. Nah, seperti itu. Itu yang menyebabkan karyawan itu nanti akan semangat melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahliannya. Nah, kemudian ada ekspansi pekerjaan. Nah, ekspansi pekerjaan itu bisa berbentuk pemekaran pekerjaan. Jadi karyawan itu
selain mengerjakan tugas yang diberikan, ditambah lagi pekerjaannya. Nah, seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Dengan maksudnya apa? Dengan melakukan pemekaran pekerjaan ini, maka keahlian karyawan atau pekerja akan bertambah. Dia tidak hanya menguasai satu bidang keahlian, tapi juga dua, tiga, dan sebagainya. Juga ada yang namanya rotasi pekerjaan diputer. Hari ini di bagian packing, besok pindah lagi ke bagian mana, besok pindah lagi ke bagian mana. Dengan tujuan apa? Biar dia tahu merasakan seperti itu. Merasakan keahlian-keahlian yang lain selain itu. Sehingga nanti begitu sudah menjalani beberapa kali menduduki bidang tertentu, dia akan terbiasa dan dia bisa membagi pengalamannya seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian ada juga pengayaan pekerjaan. Ya. Jadi karyawan tadi diberikan pendelegasian wewenang dari atasannya. Nah, seperti itu. Untuk apa? Ya tadi untuk melakukan yang namanya peningkatan keahlian. Contoh misalnya nih, yang tadinya cuman jadi leader di pekerjaannya, sekarang diangkat menjadi supervisor. Nah, seperti itu. Ya, dengan harapan apa? Dia punya keahlian lebih seperti itu ya. Ini tanggung jawab yang lebih, yang nanti bisa menjadi bekal mereka seperti itu. Dan yang selanjutnya ada pemberdayaan, empowerment, employee empowerment. Nah, seperti itu. Ya. Jadi karyawan itu diberikan berbagai macam tanggung jawab. Gitu. Ya. Tanggung jawab untuk bisa menangani berbagai macam hal yang ada di dalam perusahaan itu. Ya. Nah, biasanya orang-orang khusus yang seperti ini. Ya. Biasanya orang-orang yang memang sudah mumpuni di bidangnya, ya, yang bisa dilakukan pemberdayaan karyawan seperti ini. Jadi yang namanya proses pemberdayaan ini tujuannya tidak lain adalah membantu perusahaan menemukan cara-cara atau ide atau apa ya, siasat dan sebagainya untuk bisa meningkatkan meningkatkan reputasi citra perusahaan ke arah lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Itu ekspansi pekerjaan. Ya, macam-macam. Terus kemudian adalah komponen psikologi. Dalam mempekerjakan seseorang, kita juga harus memikirkan dampak psikologi dari seseorang. Ya, artinya antara satu orang dengan orang lain, walaupun sama statusnya pekerja, tapi beda-beda. Ya, jadi gimana caranya kita melakukan yang namanya desain pekerjaan itu sesuai dengan kondisi psikologi yang mereka punya. Nah, seperti itu. Dalam hal mendesain pekerjaan kita juga harus paham tentang keragaman keahlian. Gak semua ahli dalam hal merakit. Ada juga yang hanya bisa mengepak saja kan gitu. Ya, hanya bisa pegang mesin saja gitu. Tapi nggak bisa merakit. Identitas pekerjaannya dia harus paham. Ya, bagaimana dia harus bisa mengerjakan itu. Paham tentang arti pekerjaannya. Gitu. Jadi setelah apa yang dihasilkan, dia paham, oh ternyata saya menghasilkan ini kalau misalnya saya mengerjakan ini. Dan ini nanti berguna nanti untuk perusahaan saya. Nah, seperti itu. Terus kemudian memiliki otonomi. Otonomi itu ya semacam diberikan sedikit kebebasan seperti itu ya. Keleluasaan dalam hal menentukan karirnya. Dan juga umpan balik. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang menyangkut dirinya bisa melakukan yang namanya menjawab gitu ya, memberikan respon terhadap kondisi yang ada. Nah, seperti itu. Jadi itu nggak melulu buruh tuh disuruh kerja aja, ayo kerja dari jam 8 sampai jam 5. Nggak boleh berisik, nggak boleh ini, nggak boleh ngobrol dan sebagainya. Nah,
Artinya kita juga harus memperhatikan kebebasan mereka. Nah, gitu ya. Nah, itu dalam melakukan respon balik. Terus kemudian ada tim yang mandiri. Ya. Jadi kalau dalam bekerja itu, pekerja itu cenderung bekerja itu dalam satu tim. Ya. Untuk bisa mencapai tujuan perusahaan yang besar, yang utama gitu ya, maka dibentuklah tim-tim untuk mencapai itu. Nah, tim ini akan berjalan jika di dalamnya itu ada yang namanya karyawan-karyawan yang sevisi, semisi. Nah, seperti itu. Ya, sevisi. Bagaimana caranya menciptakan tim yang efektif? Nah, di situ ada tuh memastikan setiap individu memiliki kontribusi. Jadi dalam satu tim itu nanti dibentuk oleh perusahaan, isinya adalah orang-orang yang memang bersifat kontributor terhadap kemajuan perusahaan, terutama dalam hal operasional seperti itu. Jadi jangan milih karyawan yang diem aja gitu ya. Pilih yang aktif, nah, seperti itu. Menyediakan dukungan manajemen dalam hal ini, pihak manajemen memberikan support, dukungan gitu. Setiap gagasan apa-apa yang terlontar dari tim tadi. Namun perlu diperhatikan, biasanya kebijakan dari perusahaan itu kadang bersinggungan dengan ide-ide dari tim tadi. Nah, kalau sudah menyangkut seperti itu butuh yang namanya duduk bareng seperti itu ya, membahas tentang apa yang harus dilakukan. Terus kemudian memastikan adanya training di tim itu agar lebih solid lagi, agar lebih powerful lagi dalam menjalankan tugas-tugas dari perusahaan seperti itu. Ya. Dan juga mendukung adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Nah, itu juga tim harus memikirkan seperti itu. Jadi jangan sampai tim membuat tujuan dan sasaran sendiri. Nah, seperti itu. Itu nggak boleh. Jadi tim itu berorientasi pada tujuan goal utama dari perusahaan. Nah, bagaimana dia itu bisa mencapai itu? Nah, setiap tim pasti punya misinya sendiri. Nah, itulah yang sering disebut dengan one team, one vision. Nah, seperti itu ya. Walaupun nanti dalam prakteknya semuanya tim itu memiliki program kerja masing-masing, tapi tetap ke visi yang satu. Visi dari perusahaan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa, khususnya Anda nih ya, yang mahasiswa nih, yang masih dalam tahap pembelajaran, itu Anda harus mulai dari sekarang itu berlatih bagaimana bekerja sama dalam satu tim. Nah, seperti itu. Jadi kalau bekerja sama dalam satu tim, pilihlah orang-orang yang mau diajak kerjasama. Jangan memilih orang-orang yang cuma mau numpang doang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu di perusahaan, wah, Anda bisa ketinggalan. Jika Anda punya kebiasaan numpang dalam tim gitu ya, nanti di pekerjaan Anda nggak kepake. Seperti itu. Karena di perusahaan itu kerjanya speednya itu tinggi. Ya, speednya tinggi. Hari ini harus bagaimana. Nah, tim harus bisa seperti itu, memunculkan ide-ide. Kalau Anda cuma numpang, cuma ya ikut-ikutan saja, nggak kepake Anda. Nah, ini buat pelajaran gitu ya. Buat pelajaran buat kalian semuanya di sini yang masih dalam tahap belajar. Ingat itu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya dilihat, nah, dari spesialisasi itu nanti ujungnya adalah tim mandiri. Ya, bagaimana menciptakan tim yang mandiri dengan melalui proses yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi memang perusahaan itu sudah mendesain sedemikian rupa bagaimana nantinya itu pola-pola yang sudah ada di dalam perusahaan itu bisa dipakai dalam satu kegiatan bersama, dalam satu tim tentunya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi dan sistem insentif. Kalau ini sudah tidak bisa ditolak lagi seperti itu ya, bahwasannya
karyawan atau pekerja itu bekerja karena ada unsur motivasi. Nah, gitu. Ya, kalau ditanya kenapa bekerja, ya pengen dapat penghasilan kan seperti itu ya. Itu ada artinya ada faktor pendorongnya seperti itu. Nah, salah satu faktor pendorongnya adalah faktor finansial. Nah, faktor pendorong diri setiap pekerja untuk melakukan pekerjaan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya bisa memperoleh hasil dari pekerjaan Anda dalam bentuk finansial tadi dikaitkan dengan faktor motivasi tadi. Nah, setiap karyawan tentu ingin memperoleh hasil yang besar dari setiap apa yang dia kerjakan. Nah, untuk itulah pihak perusahaan mendesain sedemikian rupa ya tentang bagaimana bentuk kompensasi yang diberikan kepada setiap pekerjanya atau SDM-nya itu yang memang layak untuk diberikan penghargaan berupa unsur finansial. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin setiap pekerja itu menghasilkan sesuatu yang lebih dari hasil pekerjaan, ya tentu dia harus bisa memainkan peran dalam dirinya itu untuk bisa melakukan pekerjaan yang lebih. Nah, semakin dia bisa menunjukkan prestasi kinerjanya lebih, maka yang namanya bentuk dari penghargaan berupa finansial itu akan ikut ke dalam hasil pekerjaannya itu. Nah, salah satunya bonus. Nah, seperti itu ya. Ya. Nah, bonus itu kan sering diberikan tuh kalau misalnya kinerja karyawannya meningkat, dapat bonus akhir tahun biasanya. Atau bonus pada saat dia bisa menjual beberapa unit barang. Nah, seperti itu. Itu sebagai bentuk penghargaan. Nah, kalau misalnya kalian termotivasi dengan bonus atau pekerja termotivasi dengan bonus ini, ya dia harus berusaha seperti itu ya. Termotivasi juga untuk bisa melakukan pekerjaan lebih lagi. Nah, untuk bisa menghasilkan bonus. Terus kemudian ada juga pembagian laba, profit sharing. Nah, ya. Jadi kalau perusahaan lagi untung besar itu biasanya ada yang namanya pembagian insentif. Ya, seperti itu. Insentif dari perusahaan akibat adanya peningkatan keuntungan perusahaan. Nah, seperti itu. Bisa dilakukan seperti itu. Agar apa? Agar karyawan atau pekerja itu senang sekali. Ada kenaikan tunjangan seperti itu ya. Nah, itu juga bisa menjadi satu bentuk yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan-karyawannya. Nah, seperti itu. Nah, dengan itu orang akan termotivasi, pekerja akan termotivasi, akan tergiat lagi. Waduh, kalau misalnya kita bisa meningkatkan penjualan, maka nanti kita akan dapat reward nih. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian ada juga pembagian keuntungan. Nah, ya. Tadi, nah, kalau kinerjanya bagus dapat keuntungan, sistem insentif. Nah, gitu. Jadi kalau timnya bagus maka diberikan insentif yang lebih atau sistem pembayaran pengetahuan. Nah, ya. Jadi pengetahuan atau keterampilannya meningkat, kemudian dia berprestasi, bisa meningkatkan produktivitas perusahaannya, maka diberikan semacam penghargaan. Nah, seperti itu. Banyak sekali kenaikan jabatan gitu ya, promosi. Nah, seperti itu. Itu juga bisa merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk meningkatkan bagaimana motivasi dari karyawannya. Nah, begitu. Ya. Nah, Anda nanti juga begitu kalau misalnya kerja harus termotivasi untuk bekerja dengan baik. Nggak usah jauh-jauh deh, nih pada saat Anda kuliah saja nih. Pernah nggak Anda termotivasi itu untuk terus berprestasi satu semester ini, terus kemudian semester berikutnya. Nah, gitu. Jadi jangan asal kuliah-kuliah saja gitu ya. Kuliah pulang atau apa itu istilahnya kupu-kupu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada motivasi.
nilai bagus dan sebagainya. Ya, nah itu. Terus kemudian ada juga yang namanya ergonomi. Nah, jadi sebagai dampak dari apa yang sudah dipekerjakan, maka pihak perusahaan perlu memperhatikan, nah, gitu ya, yang namanya ergonomi. Ya, ergonomi ini. Yaitu pekerjaan harus disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki manusia. Jadi kalau misalnya dalam pekerjaan itu ada beberapa pekerjaan yang memang tidak pantas dipekerjakan oleh pekerja X misalnya, jangan dikasih ke dia, kasih ke orang lain. Ya. Terus kemudian juga harus ada yang namanya pola pemberlakuan standar kerja dalam menggunakan peralatan. Seperti menggunakan peralatan komputer misalnya. Itu kan ada tuh contoh di sebelahnya tuh, gambar tuh. Bagaimana caranya duduk yang baik di depan komputer, tidak bongkok ya, tidak nunduk seperti ini dan sebagainya. Bagaimana caranya menyetir dan sebagainya. Nah, itu semuanya didesain sedemikian rupa. Karena apa? Untuk mencegah nanti terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ya, maka dilakukan yang namanya ergonomi ini. Ergonomi itu banyak sekali, ada yang di kantor, ada yang di industri, ada yang di pabrik dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, mengapa kok yang namanya di pabrik itu ada yang perlu memakai sarung tangan ya pada saat masuk ke dalam tempat pabrikasinya, harus menutup hidung dengan masker khusus seperti itu dan sebagainya. Nah, itu kan didesain sedemikian rupa gitu. Ya, agar nanti tidak terjadi hal-hal yang menimpa di pekerjanya itu. Karena setiap pekerja itu kan punya keterbatasan. Contoh misalnya pekerja yang memiliki hipertensi, itu jangan ditaruh di tempat yang panas seperti itu ya. Kemudian bising dan sebagainya. Itu bisa memacu adrenalin dan akan meningkatkan tensinya dia. Nah, seperti itu. Ya, merancang suatu pekerjaan yang perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi kelebihan dan keterbatasan dari manusia tadi. Nah, seperti itu. Jadi memang dirancang sedemikian rupa pekerjaannya. Ya, kenapa kok pekerjaan yang ini hanya laki-laki saja yang bekerja, yang perempuan nggak boleh. Nah, seperti itu. Mengapa bagian yang ini perempuan boleh, laki-laki boleh? Mengapa bagian ini hanya perempuan saja yang boleh? Nah, seperti itu. Sehingga Anda lihat tuh kalau di pabrik itu ada yang pekerjanya semuanya ibu-ibu semuanya. Bapak-bapaknya nggak ada, laki-lakinya nggak ada. Nah, ada pabrik itu yang pekerjanya laki-laki semua. Nah, gitu. Ya, oke. Ergonomi berarti penelitian terhadap kerja, pemahaman dan permasalahan ergonomi akan meningkatkan kinerja manusia. Jadi kalau seluruh apa-apa yang dialami oleh pekerja itu difasilitasi keterbatasannya, kemudian diberikan sesuatu yang menurut mereka itu membuat mereka nyaman, tentu akan menguntungkan perusahaan. Ya, kenapa? Dia akan bekerja secara nyaman, ya, secara nyaman, gitu. Kalau misalnya ruang seperti ini harus suhunya sekian, yang dingin seperti itu, nah, ya, dan sebagainya. Nah, itu juga merasa nyaman dia akan bekerja seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan hal-hal seperti ini. Jangan sampai begitu mengerjakan besoknya karyawannya sakit semuanya. Nah, seperti itu. Jadi memang harus dipikirkan, ya. Oke, itu ergonomi, ya. Terus kemudian ada juga tempat kerja visual. Nah, zaman sekarang itu kemajuan teknologi sudah luar biasa seperti itu ya. Maka dibutuhkan yang namanya tempat kerja yang memang benar-benar membantu dalam hal peningkatan efisiensi kinerja perusahaan. Nah, bentuknya apa? Ya bentuknya secara visual seperti itu. Seperti yang sudah saya berikan contoh tuh yang di awal-awal
tentang penggunaan teknologi. Jadi semuanya sekarang bergantung pada teknologi. Ya. Jadi semua laporan yang diperlukan oleh pihak manajemen semuanya bisa tersedia gitu dalam satu kali proses. Nah, kalau dulu kan mesti apa ya, mendesain dulu laporannya dan sebagainya. Kalau sekarang kan tidak. Dalam satu perangkat tertentu secara visual memang sudah dilakukan seperti itu. Ya, ini bisa menyangkut proses statistik, ya, rincian kualitas, terus kemudian mengukur K3 kecelakaan, kesehatan dan keselamatan kerja, terus kemudian tingkat pelayanan, pengiriman, biaya, waktu dan sebagainya. Jadi kita bisa mengontrol itu dengan menggunakan sarana visual workplace. Nah, seperti itu. Nah, ini manfaatnya. Ya, bisa menghilangkan kebingungan. Ya. Jadi kalau misalnya menggunakan visual kan semuanya sudah terkomputerized gitu. Tinggal klik sana, klik sini, klik sana, klik sini. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Ya, meningkatkan perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan kerja. Nah, yang tadinya lambat sekarang jadi cepat. Kemudian alat komunikasi yang baik bagi semua pihak. Semuanya sudah terhubung dengan koneksi network. Jadi kalau ngelaporin apa-apa tinggal cepat gitu ya. Juga membantu karyawan untuk memahami keterkaitan antara aktivitas harian dengan kinerja perusahaan. Kan ada sistem laporan tuh. Nah, ya, pada saat Anda melakukan aktivitas harian dilaporkan ke manajemen pusatnya. Jadi ketahuan tuh ya, hari ini progresnya berapa, kegiatan operasional kita. Nah, kemudian dilaporkan. Menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Iya betul. Dengan adanya workplace ini, semua aktivitasnya tentu akan terkontrol. Siapa-siapa yang wasting time, buang-buang waktu, nah itu akan terdetek seperti itu. Ya. Nah, inilah semuanya dilakukan oleh perusahaan agar apa? Agar tadi bisa meningkatkan produktivitas mereka, memperoleh hasil yang bagus tadi. Jadi jika dibuat suatu kesimpulan bahwasannya yang namanya desain SDM seperti itu ya, strategi sumber daya manusia tadi diharapkan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dari sisi pengelolaan tenaga kerjanya, SDM-nya. Nah, jadi kita tidak tidak perlu lagi khawatir bahwasannya pekerjaan itu akan terbengkalai jika orang-orang yang mengerjakan pekerjaan itu sudah paham dan sudah ahli dalam hal mengerjakannya. Nah, seperti itu. Baik, untuk tugas pengayaan, seperti biasa Anda mempresentasikan dan mengeksplorasi pembahasan yang telah Anda dengarkan dan jelaskan dengan pemahaman Anda sendiri mengenai slide pertemuan 13. Yang kedua adalah presentasikan mengenai tempat kerja Anda dengan format 1, di mana Anda bekerja. Lalu berapa lama Anda bekerja, berapa lama waktu jam kerja Anda, apakah sudah standar. Jika belum, analisa permasalahan Anda mengenai jam kerja Anda tersebut. Lalu apakah ada sistem insentif? Apakah sistem insentif tersebut memotivasi kerja Anda? Ya, kalau tidak ada, berarti pertanyaan kedua tidak perlu dijawab. Ya, adakah spesialisasi sistem kerja Anda? Ya, bisa Anda jelaskan kalau ada. Nah, jika Anda belum bekerja, maka tugas Anda boleh meriset tempat kerja yang ada, tidak boleh fiktif. Tapi harus perusahaan real, ya, harus perusahaan yang benar-benar. Misalnya Anda meriset karyawan di Toyota, karyawan di Coca-Cola, dan lain sebagainya. Anda bisa mengambil data di internet. Jadikan kedua tugas tersebut dalam satu video presentasi dan lakukan dengan baik. Jadi presentasi dulu, setelah Anda memaparkan teoritis, maka diaplikasikan dalam kerja nyata Anda. Begitu, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.